Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Advent keempat. Kita memulai persekutuan doa dan bernyanyi dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon berkat-Mu. Pimpinlah ibadah ini sehingga setiap kami mampu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan Aku Cinta Yesus. Cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kula tresno Gusti, jero banget. Kula tresno Gusti, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam persekutuan doa 4
di masa Advent ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 11. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 11 berbunyi demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang dikoyakkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar. Terpujilah Kristus. Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita punya harapan. Lalu, apa yang akan dilakukan ketika harapan-harapan kita tidak terwujud? Tidak terwujudnya harapan pasti mendatangkan kekecewaan. Seorang mahasiswa mengharap lulus tepat waktu, namun karena berbagai hal, kelulusannya terlambat. Seorang pedagang mengharapkan dagangannya laku kemudian mendatangkan untung. Tetapi karena dagangannya tidak laku, keuntungan yang diharapkan lenyap. Kecewalah hati pedagang itu. Selain dua contoh itu, dalam kehidupan kita masih banyak contoh-contoh tentang kekecewaan yang kita alami. Saudara-saudara, rasa kecewa bisa dialami oleh siapa saja. Dalam bacaan kita hari ini, tampaklah Yohanes Pembaptis juga menyampaikan rasa kecewanya. Ia telah tampil sebagai nabi yang kuat, berani menegur banyak orang yang bersalah dan berdosa, termasuk Herodes sekalipun yang berkuasa pada saat itu, sampai akhirnya dia harus masuk penjara. Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan, hanya utusan. Namun ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggungnya sendiri, keyakinan Yohanes menjadi goyah. Kemudian dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain?" Saudara-saudara, Yesus memahami perasaan Yohanes Pembaptis dan juga perasaan murid-murid Yohanes Pembaptis.
Yesus mengatakan pada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Bahwa ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli kemudian mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, melalui perkataan itu para murid Yohanes diminta untuk mendengar dan melihat siapakah Mesias itu. Dengan mendengar tetapi juga melihat sendiri karya Mesias, mereka akan beriman pada Tuhan atas dasar pengalaman iman, bukan kata orang, tetapi pengalaman iman. Iman pada Tuhan yang berasal dari pengalaman nyata membuat seseorang mengalami kebahagiaan, sukacita. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna kedatangan Tuhan bagi kita di zaman ini? Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid Yohanes Pembaptis, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Melalui ayat ini kita menemukan pesan bahwa mereka yang berbahagia adalah yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus. Mengapa orang menjadi kecewa pada Tuhan Yesus? Dari pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis ini kita melihat bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bisa saja menjadi kecewa terhadap Tuhan karena mereka tidak sabar melihat Tuhan bertindak. Tidak sabar melihat Tuhan berkarya. Orang-orang yang tidak sabar akan memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika semua yang diinginkan tidak didapatkan, seseorang menjadi marah, seseorang menjadi frustasi dan kecewa. Dari dulu hingga saat ini, sangat banyak orang yang menjadi kecewa pada Tuhan karena harapannya tidak menjadi kenyataan. Lalu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengecewakan kita? Jawabannya tidak. Sepanjang masa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusialah yang kurang sabar menunggu Tuhan bertindak. Kurangnya kesabaran manusia menjadikan manusia menjadi gegabah. Atau seharusnya saudara dan saya yakin bahwa yang terbaiklah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permenungan ini mengingatkan kita agar tetap meyakini rencana Tuhan dan tidak menjadi kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Hidup di dunia memang penuh dengan tantangan, bahkan bisa jadi berbagai peristiwa dalam hidup akan mengecewakan kita. Bila kita memiliki iman dalam Dia, tentu sekalipun itu terjadi, kita akan tetap bertekun, kita akan tetap setia, dan pastilah kita juga akan merasakan kasih Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Melalui sabda-Mu Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap bertekun sabar dalam iman percaya kami kepadamu. Sekalipun kami menyadari dan mengakui ada banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan agar kami boleh tetap setia kepadamu. Dan tolong kami untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Bersama mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami memohon Tuhan kesembuhan daripadamu. Sehingga keluarga saudara kami, sesama kami yang sedang sakit akan dipulihkan. Gereja-gereja dalam pelayanan teristimewa dalam rangkaian persiapan menyambut Natal, Bapa urapi dan berkati. Agar kami tidak kehilangan pengharapan dan sukacita, sekalipun kami bergumul untuk mencari bentuk dan juga perayaan yang tepat di masa-masa pandemi ini. Berkati kami supaya kami menjadi orang-orang yang selalu disiplin dalam menjaga
kehidupan melalui kesiapan kami dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kami memohon berkat-Mu bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mereka mampu menjalankan tugas. Keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami yang harus terpisah dengan kami karena jarak, berkatilah mereka. Urapilah mereka yang berada di perantauan, sehingga sekalipun kami terpisah oleh jarak, kami boleh menyatu dalam doa dan kasih-Mu. Jauhkan keluarga kami dari mara bahaya dimanapun mereka berada. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kehidupan kami. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghaturkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Kita pujikan PKJ 200, Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah maka lenyap, dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita bawa dalam doa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan doa minggu keempat telah usai. Kita akan tutup rangkaian persekutuan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama